Halo, malam semuanya teman-teman. Bentar, saya. Oke. Nah. Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Jadi, as usual, hari ini hari Rabu, kita akan LOP mingguan. Jadi, LOP mingguan ini, buat yang belum tahu, di LOP ini justru waktunya kalian untuk mungkin tanya-tanya tentang, kalau untuk yang baru mulai ya, jadi nggak yang terlalu dalam tanyanya, saya misalkan ini gimana. Mungkin kalau hari ini versinya itu lebih ke arah, kita dengerin versinya dari narasumber, mungkin nanti mau tanya tips dan triknya itu bisa langsung ditanyain ke narasumbernya, kayak gimana sih tipsnya, caranya mau jual produk tapi nggak ada yang mau nih, contoh misalkan. Nah, hari ini kita udah ada 2 orang speaker, 2 orang pembicara, dua-duanya cewek, dua-duanya masih muda juga. Kalau nggak salah kayak masih di bawah 20 tahun nih dua-duanya nih. Nah, yang satu ini beliau samurai, yang satunya lagi Toreda. Nah, samurainya ini, beliau ini samurai termuda ya kalau nggak salah. Nah, kalau yang Toreda ini muda juga sih, dan menurut saya kalau di umur yang segitu terus dia Toreda juga ya maksudnya saya aja kayaknya kalau misalkan masuk sini ya bisa-bisa enggak sih. Ternyata dia bisa. Oke, kalau gitu kita langsung aja. Ini udah ada 2 orang. Oke, silakan. Thank you banget, Kak Angga. Halo Ya. teman-teman semua. Halo teman-teman semua. Oke, aku dulu apa kamu dulu? Kamu dulu. Oke, perkenalin, namaku Lia, umurku 19 tahun, latar belakangku mahasiswa. Kenalin, namaku Berti, umurku 28 tahun, latar belakang notaris PPAT. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Oke, kali ini ya mungkin kita pertama kali ya kita mau say thank you dulu buat AFC juga, buat Kak Angga, buat Pak Niko juga, terus buat founder kita, Pak Ernest, Pak Michael Tampi, dan semuanya, dan tim kita juga. Thank you banget udah kasih kita kesempatan buat bisa bawain acara di sini gitu. Terus sih, nah kali ini kita mau bahas tentang itu sih, kayak perusahaan, AFC apa, produk apa, sama marketing plan. Ya, sama marketing plan juga gitu. Ya, mungkin boleh di share screen. Boleh. Kak Angga, ya. Ya, bentar ya. Ya. Kelihatan ya udah ya? Kelihatan, Kak. Oke, saya tinggal. Dulu. Oke, siap. Silakan. Halo, salam kenal. Aku Betty. Ini aku mau cerita sedikit. Aku di AFC ini, aku itu di AFC udah jalan 3,5 bulan. Dan alhamdulillah income di sini bulan Januari ini itu sekitar 117 juta dan udah dapat tiket ke Rusia juga. Nah, dan ini nih pengalaman pertama aku di bidang business networking ini kayak gitu. Dan basic aku sendiri sih kerjanya itu PPAT. Dan kenapa aku tertarik join di AFC ini tuh aku pertama itu kan sebenarnya diajakin sama temanku namanya Ko Bobby. Nah, di sini dan aku tuh stay-nya sekarang di Semarang. Jadi sebenarnya aslinya aku tuh Pekanbaru. Nah, aku ke Semarang nih merantau. Jadi
Ko Bobi nawarin, Ber, kamu mau peluang bisnis baru nggak? Ini sangat bagus nih buat kamu jalanin. Apa tuh? Aku bilang. Nah, terus kemudian beliau sharing, dan aku juga ternyata dengan bisnis ini itu tuh aku dapat 2 produk yang bagus, dan di sini aku yang ditawarnya beliau karena aku di sini ini kan notaris. Aku awalnya tuh notaris di sini, aku di Semarang itu baru sekitar 1 tahun. Nah, karena ngerantau juga mungkin temen belum ada, maksudnya nggak banyak, terus klien juga nggak ada. Terus pas merantau ke sini, kebetulan itu udah lagi baru-baru pandemi, itu sekitar bulan Februari. Nah, terus buat aku ngerintis karir di Semarang ini, itu lumayan sangat butuh effort yang besar juga buat di sini, karena pas pandemi udah linknya teman juga sedikit kayak gitu kan, terus aku harus ngeluarin biaya-biaya kayak gitu, terus biaya-biaya hidup misalnya buat kantor, buat karyawan, semuanya emang harus dikeluarin kayak gitu. Dan aku emang berpikiran aku harus punya pekerjaan sampingan seperti itu supaya ada yang backup nih buat pengeluaran aku selama masa pandemi. Masalahnya pas masa-masa pandemi ini orang jarang kan yang beli properti kayak gitu, dan lebih banyak tuh lebih ke menjual-jual properti kayak gitu. Nah, terus akhirnya ditawarin lah sama Ko Bobi ini kalau misalnya peluang bisnis di sini ini bagus, kamu bisa dapat link. Dan alhamdulillah aku join di AFC ini, aku malahan dapat klien juga dari teman-teman yang ada di AFC kayak gitu. Jadi sangat-sangat banyak lah kayak gitu. Cuman kan sekarang kalau misalnya nih aku cerita, orang mau diajakin bisnis sekarang gitu kan, aku mau sharing-sharing peluang bisnis atau apa, itu kan banyak orang yang mikir banyak-banyak kendala lah kayak gitu kan. Cuman kendala-kendala apa sih yang banyak dilakukan orang, misalnya yang dipikir orang kayak gitu kan. Yang pertama itu di modalnya kayak gitu. Nah, jadi di modalnya yang pertama. Nah, orang kalau misalnya kita ajakin bisnis, pasti yang pertama kali dipikirin tuh modal. Emang berapa sih modalnya kayak gitu kan. Nah, nggak punya uang lah kalau misalnya modalnya banyak misalnya kayak gitu kan, pasti dipikirin pertama modalnya kayak gitu. Nah, masalahnya apalagi di musim pandemi sekarang kayak gini ini kan kita buat ngeluarin uang sebesar misalnya jutaan kayak gitu kan, pasti mikir-mikir kayak gitu. Nah, terus yang kedua pasti masalah waktunya kayak gitu. Jadi orang-orang yang misalnya kita tawarin kayak gitu-gitu, nah itu ada yang terkendala masalah waktu. Misalnya dia pengen misalnya dia punya pekerjaan juga atau dia punya bisnis lain, sampai dia tuh tidak bisa menghandle bisnisnya. Misalnya kalau misalnya ditawarin, aku masih ada bisnis lain nih, aku atau ada kerjaan, aku nggak punya waktu kayak gitu. Itu salah satu kendalanya kayak gitu. Nah, terus atau bisa juga nih teman-teman kita yang kita ajakin bisnis itu dia pernah gagal kayak gitu. Tapi kita kan nggak tahu dia tuh gagalnya kenapa kayak gitu. Bisa jadi dia itu gagal karena dia effortnya kurang atau modalnya kurang atau dia memang tidak bisa maintain kayak gitu, atau dia juga bisa gagal karena tidak punya pengalaman. Jadi orang juga jalanin bisnis di sini sekarang itu takut karena mereka tidak punya pengalaman kayak gitu. Nah, basic aku sendiri, aku di bisnis networking ini aku juga nggak pernah punya pengalaman sama sekali kayak gitu. Dan mungkin juga orang takut nih kalau misalnya nggak ada pengalaman, malah ntar dulu kayak gitu. Apalagi di masa pandemi sekarang ini kan, usaha apa yang kita bikin itu bisa income-nya gede kayak gitu kan. Atau ya mungkin ada sih yang sukses tapi 1-2 orang ibaratnya kayak gitu untuk ngejalanin suatu bisnis kayak gitu. Tapi kebanyakan ya di masa pandemi ini banyak yang gagal kayak gitu. Nah, next. Nah, jadi di masa pandemi ini, kalau misalnya kita bisa lihat-lihat, kita searching kayak gitu, nah perusahaan yang meraup keuntungan terbesar itu adalah di bidang farmasi, kayak gitu. Jadi bisa mendapatkan laba sebesar-besarnya, kayak gitu. Karena di perusahaan farmasi itu sendiri, aku kira sih itu nggak ada matinya sih. Kalau misalnya pun pandemi itu udah nggak ada. Jadi ini bisnisnya sih sebenarnya anti pandemi banget, kayak gitu. Next.
Nah, gimana kalau misalnya nih teman-teman di sini semua kayak gitu kan. Nah, untuk mau ngejalanin bisnis yang ditawarin atau apa, itu tuh kita kalau misalnya di sini itu tuh modalnya relatif kecil. Karena minimal itu misalnya 3,3 juta kayak gitu. Jadi modal kalau misalnya kita menjalani suatu usaha dengan modal yang relatif kecil, itu kan kita masih bisa untuk menjalankannya itu kayak gitu. Dan di sini tuh juga sudah mempunyai sistem integritas. Jadi kita tuh sudah ada sistem-sistemnya sendiri dan kita tuh tinggal ngikutin aja nih sistem-sistem yang udah dibuat sama perusahaan ibaratnya gitu. Dan kita kalau misalnya join di sini pun dengan mengeluarkan modal itu kita dapat produk. Nah, produk yang ditawarin itu sangat berkualitas kayak gitu. Nah, karena dan di sini juga tidak perlu sewa tempat. Nah, jadi kalau misalnya nih kita mau memulai suatu bisnis, kita pastikan harus memikirkan budget tempatnya kayak gitu. Nah, terus lihat posisinya dan lain-lain kayak gitu kan, lihat tempatnya juga. Nah, kalau misalnya semakin strategis, semakin luas, semakin bagus, pastikan biayanya juga semakin mahal kayak gitu. Nah, kalau di sini juga itu diajarin dan dibantu sampai bisa. Kayak gitu. Jadi teman-teman semua itu di sini nggak ada yang ditinggal sendiri, kayak gitu tuh nggak ada, kayak gitu. Jadi karena kita kan kerja tim juga nih di sini kayak gitu. Nah, ibaratnya kayak aku sendiri tuh sebenarnya buat ngomong di depan orang tuh nggak bisa sebenarnya, tapi di sini aku bisa, kayak gitu. Jadi banyak nilai plus yang bisa didapetin, kayak gitu. Dan di sini juga kita tuh tidak butuh karyawan. Kayak gitu. Nah, kita juga kalau milih-milih karyawan itu kan harus cocok-cocokan juga. Ya kita cari karyawan juga harus yang jujur dan lain-lain kayak gitu kan. Jadi benar-benar kayak jalan di sini tidak ada perlu karyawan, terus nggak ada maintenance kalau misalnya kayak seperti biaya listrik, air, kebersihan gitu-gitu nggak ada. Bisnisnya juga yang harus kita cari yaitu bisnis yang anti pandemi. Jadi mau pandemi mau enggak, tapi kita tetap dapat income yang gede kayak gitu. Dan di sini juga minim resiko banget. Kenapa? Karena misalnya dengan kita mengeluarkan modal misalnya 3,3 juta gitu. Kita dapat produk, nah produknya itu bagus banget buat kita konsumsi atau kita jual lagi itu bisa kayak gitu dan itu bisa langsung balik modal kayak gitu. Next. Nah, jadi apa aja yang tadi aku jelasin itu tuh apa, perusahaan apa yang aku lagi jalanin di sini. Nah, itu aku bagi perusahaannya namanya AFC. Nah, AFC itu kepanjangan dari Asayama Family Club. Nah, ini Japan brand sih, kayak gitu. Jadi dia ini perusahaan farmasi di Jepang. Next. Nah, ini ada Japan brand. Ini contoh-contoh brand Jepang yang sering kita lihat ya, kalau misalnya dari skincare ada SK2, Shiseido, kayak gitu kan. Terus mobil Lexus, Honda, Toyota. Nah, Jepang ini kan kalau misalnya untuk mengeluarkan suatu produk, dia itu pasti yang berkualitas, gitu, high quality lah. Karena dari Jepang sendiri itu menciptakan suatu produk pasti udah ada fungsinya, kayak gitu. Jadi nggak sembarangan kalau misalnya bikin produk itu sembarangan kayak misalnya ya udah pengen bikin ini ya udah bikin itu aja gitu kan. Tapi kalau ini emang bener-bener dimatengin dan dengan teknologi yang canggih gitu. Next. Nah, AFC ini udah 51 tahun berdiri dari tahun 1969. Ini perusahaan farmasi yang salah satu tertua dan terbesar di Jepang dan sudah terdaftar di Tokyo Stock Exchange dan dia udah mendapatkan sertifikat GMP gitu. Nah, kalau misalnya AFC itu sendiri itu dia perusahaannya itu di negara-negara lain tuh retail, jadi kayak secara konvensional. Cuman di Indonesia itu perusahaannya beda, jadi sistemnya kayak direct selling. Next. Nah, jadi untuk dari perusahaan AFC itu sendiri itu tuh ada di pabriknya ada di mana-mana, di Jepang ada juga, di Korea ada, kayak gitu. Nah, visi misinya itu visinya untuk menjadi perusahaan direct selling terbesar dan terpercaya di Indonesia dengan menyediakan produk-produk inovasi baru yang terbaik dan teruji disertai dengan sistem bonus terbaik. Ibaratnya gini, kalau misalnya nih kan kalau di negara-negara lain itu kan AFC
secara konvensional atau secara retail. Tapi kalau misalnya di Indonesia itu dia itu secara direct selling, yaitu business networking misalnya gitu. Nah, kenapa harus business networking? Karena kalau misalnya konvensional nih ya, dia itu ya udah yang perusahaan tuh tidak membantu siapa-siapa, ibaratnya kayak gitu. Jadi yang diuntungkan hanya perusahaan. Tapi kalau misalnya dengan sistem business networking, nah semua orang yang jalanin bisnis ini pasti bakalan terbantu, termasuk aku sendiri, ibaratnya kayak gitu kan. Dan di sini produk-produknya tuh pasti inovasinya selalu baru kayak gitu dan bagus, dan udah sistem bonus yang terbaik. Kenapa? Karena kalau menurut aku pelajari di sini itu cara kerjanya fair banget. Kenapa? Karena aku sendiri itu misalnya banyak juga downline atau teman-teman aku yang penghasilannya tuh lebih besar daripada aku atau teman-teman yang lain. Jadi banyak downline yang lebih besar penghasilannya daripada upline. Jadi tergantung kitanya mau gerak cepat bisa dan dapat income yang pasti yang lebih besar lagi dibanding yang misalnya ya santai-santai atau gitu. Nah, terus kita bisa menjadi wadah transformasi yang berintegritas tinggi dan potensi tak terbatas. Jadi kalau misalnya ini memang sudah ada wadahnya, dan aku tuh sendiri di sini itu juga bukan hanya perusahaan AFC ini bukan hanya sekedar uang aja di sini. Bukan sekedar cuan, tapi di sini aku bisa mendapatkan hal-hal baru, ya seperti teman baru, saudara baru, link baru, terus juga semuanya kayak pengalaman baru juga, kayak gitu. Banyak yang aku dapetin dari AFC ini. Jadi misinya seperti. Nah, next. Nah, untuk kantor pusatnya sendiri, kalau di Jepang itu di Suzuka, tapi kalau misalnya di Indonesia, ada di Jakarta, Surabaya, sama Medan. Nah, terus kita juga lagi proses untuk di Bandung ya, kayak gitu. Nah, terus ini semua kantor-kantornya ini udah dibeli. Jadi, kenapa dibeli bukan disewa? Karena AFC itu sendiri tuh memikirkan long term-nya, kayak gitu. Jadi, kalau misalnya cuman nggak memikirkan sampai ke panjangnya, ibaratnya kayak gitu, yang ngapain juga dibeli, pasti ya kalau misalnya 6 tahun, 7 tahun ya udah mending sewa aja kan, seperti itu. Tapi dari AFC sendiri itu udah memikirkan untuk jangka panjangnya. Kayak gitu. Next. Nah, untuk founder-foundernya itu sendiri namanya Pak Ernest Payuda dan Pak Michael Tampi. Nah, mereka berdua ini itu basicnya pebisnis kayak gitu. Dan dia itu memang yang menggandeng AFC itu ke Indonesia kayak gitu. Dan ya, dia itu menggandeng perusahaan farmasi terbesar di Jepang juga kayak gitu kan. Nah, dia ini visinya itu juga untuk menciptakan yang tadi aku bilang, untuk menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Jadi kalau misalnya nggak ada, ya kalau misalnya sistemnya tidak business networking kayak gitu kan, jadi ya yang dibantu perusahaan aja ibaratnya kayak gitu. Jadi kita member-member itu tidak diuntungkan sama sekali ibaratnya kayak gitu. Next. Nah, ini juga foundernya namanya Pak Michael Tampi. Dia itu memulai karir di bidang keuangan gitu. Nah, next. Nah, karena kita ini bidangnya di bidang farmasi, jadi kita itu punya medical expert yang diketuai sama Dr. Revino Aristarchus. Nah, jadi kalau misalnya di AFC itu sendiri, setiap Sabtu kita pasti ada kayak Zoom dengan dokter-dokter yang bergabung dengan AFC, kayak gitu. Nah, next. Nah, jadi kan yang aku bilang tadi, kalau misalnya AFC itu perusahaan, itu pasti memikirkan kayak keuntungan member-membernya juga, kayak gitu kan. Tapi selain untuk menguntungkan member-member, AFC itu care atau peduli dengan orang di sekitarnya yang bukan non-member, kayak gitu. Jadi AFC itu sendiri membuat suatu yayasan yang namanya AFC Care. Next. Nah, salah satunya kalau untuk program-program AFC Care-nya itu ini pengerjaan asrama, toilet, dan dapur umum. Nah, jadi di sini itu sendiri kayak misalnya Nabire Project itu tuh karena kan kenapa membangun asrama, karena untuk anak-anak itu sendiri kalau misalnya pergi ke sekolah itu butuh waktu misalnya 2 jam. Jadi akhirnya dibuatlah asrama supaya mereka bisa tinggal di sana kayak gitu. Nah, terus ada juga program AFC membangun sarana sumber air bersih.
Nah, di Batu Putihane, terus ada juga AFC X Ashanti, ini untuk donasi APD senilai 1,5 M, dan AFC bagi beras dan telur, kayak gitu, untuk masyarakat sekitar yang membutuhkan. Jadi ini semua juga bukan member AFC, ibaratnya kayak gitu. Next. Nah, AFC Care juga berkolaborasi dengan Yayasan Senyum, jadi untuk anak-anak yang lahir dengan kondisi cacat, kayak gitu. Next. Nah, ini jadi untuk kita sebagai perusahaan direct selling itu harus terdaftar di harus punya SUPL, jadi surat izin usaha penjualan langsung, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita ini sudah terdaftar di AP2LI, jadi ada AP2LI sama APLI. Nah, kalau kita kan di AP2LI, berarti kalau kita udah jadi anggota AP2LI, pasti kita udah terdaftar dan mempunyai SUPL, kayak gitu. Next. Nah, ini produk-produk dari AFC. Aku mau sharing-sharing tentang produk-produk AFC. Next. Nah, di sini ini kandungan utamanya kita itu ada dari salmon. Kenapa salmon? Karena setelah diteliti, kebutuhan orang Indonesia itu cocok dengan konsumsi salmon, gitu. Jadi kalau misalnya nih kita lihat di 2 gambar di sini, itu kita lihat ada beruang. Nah, beruang itu dia itu memakan salmon, tapi dia caranya dengan merobek. Jadi merobek itu dagingnya nggak dimakan, dia malah ngambil plasentanya dan kepala dari si ikan salmon tersebut, kayak gitu. Jadi dan di Jepang sendiri itu sekitar ada 6 kuil itu untuk menjunjung tinggi si salmon, karena emang benar-benar salmon itu dari segala bagiannya itu mempunyai manfaat-manfaat tersendiri, kayak gitu. Next. Nah, kandungan-kandungan nutrisi pada salmon secara umum itu ada dari kulitnya, dagingnya, dari telurnya, dari ovari peptide-nya, dari milk DNA-nya. Nah, tapi kalau misalnya yang kita produk-produk kita ini lebih ditekankan di ovari peptide sama milk DNA-nya, gitu. Next. Nah, produk yang pertama namanya itu Utsukushi. Nah, Utsukushi itu artinya cantik. Nah, tapi orang Jepang sendiri itu menyatakan kalau misalnya cantik itu bukan hanya dari luar aja, tapi dari dalam juga. Kayak gitu. Next. Nah, kandungan utamanya itu dari salmon milk DNA, dari ikan Oncorchinsus kata salmon di Hokkaido. Jadi, dan kandungannya itu ada 11 aktif ingredients lainnya. Kayak gitu. Nah, ini ukurannya udah peptide nanosize. Maksudnya peptide nanosize di sini itu tuh udah bagus diserap oleh tubuh, kayak gitu. Jadi benar-benar ukurannya tuh emang udah dengan teknologi Jepang. Jadi memang benar-benar bagus diserap oleh tubuh. Next. Nah, ini kandungan-kandungan lainnya dari Utsukushi, selain dari salmon DNA, ada Takara kombu, Bifidobacterium, lactic acid bacteria, nah, terus ada ekstrak-ekstrak dari kiwi, fish collagen, nenas, kayak gitu. Next, nanti ini bisa di searching aja untuk kegunaan dari masing-masing ingredients, kayak gitu. Nah, ini juga di berita ini, kalau misalnya juga salmon itu kayak research Jepang gitu kan, kalau misalnya salmon itu bisa dibentuk secara bubuk kayak gitu. Nah, next. Nah, produk yang kedua itu ada SOP 100 plus dan Subarasi. Nah, ini kan kita lebih sebutnya dengan namanya Marine Placenta. Nah, ini Marine Placenta ini terinspirasi dari kehebatan dari human placenta. Jadi kalau kita human placenta itu bahasa kitanya tuh mungkin kayak orang Indonesia ari-ari atau apa gitu kan. Nah, itu memang kan dipercaya kalau misalnya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Cuman kan kalau misalnya di negara-negara dan di Indonesia sendiri itu dianggap haram dan ilegal kayak gitu. Nah, jadi dari Marine Placenta itu samalah ibaratnya kayak gitu. Nah, next. Nah, produknya yang kedua namanya SOP 100 plus, yaitu dari salmon ovari peptide. Next. Nah, dari tadi kandungan dari si salmon ovari peptide itu kan ada Marine Placenta. Nah, ternyata kandungan dari Marine Placenta itu kan terdiri dari asam amino, dan dia itu terbukti lebih banyak asam aminonya daripada human placenta dan
hewan mamalia lainnya gitu. Jadi memang ini udah ada dari research dari research-nya gitu, by data semua. Next. Nah, ini juga dari peptide nanosize-nya udah 600 Dalton. Kayak gitu, Marin placenta. Next. Dan di sini itu ada ingredients lainnya juga. Ini teman-teman nanti bisa searching ya manfaat-manfaat dari ingredients dari SOP 100 plus ini kayak gitu. Nah, terus di SOP 100 plus ini di-upgrade. Next, jadi SOP Subarasi. Nah, kayak gitu. Ibaratnya kalau misalnya di Jepang itu kan banyak teknologinya itu kan di-upgrade, maksudnya dengan tambah lagi, misalnya sekarang dari iPhone 10, 11, dan sekarang udah iPhone 12. Nah, sama nih dengan SOP Subarasi ini, ingredients-nya juga bertambah. Gitu. Nah, jadi di sini ini juga sebagai memecahkan sejarah lah di Jepang, karena di sini ada terbuat dari triple peptide. Next. Nah, jadi ingredients-nya itu ada dari marine placenta, dari sarden peptide, dan dari fruit flow vegan peptide kayak gitu. Nah, selama 51 tahun AFC itu nggak pernah kerjasama dengan negara lain, tapi untuk menciptakan vegan peptide ini dia kerjasama dengan Inggris kayak gitu. Nah, selain ketiga ingredients tadi, itu ada 7 aktif ingredients lainnya kayak gitu. Next. Nah, ini tadi yang aku bilang kalau misalnya selama 51 tahun AFC itu tidak pernah bekerja sama dengan negara lain, tapi dengan pembuatan vegan peptide dia bekerja sama dengan Inggris. Next. Ini tadi kandungan-kandungannya yang tadi triple peptide dan ada ingredients lainnya. Nanti teman-teman bisa searching untuk manfaat-manfaatnya kayak gitu. Next. Nah, di sini kita tuh kan jadi produk-produk yang aku sebutin tadi itu bukan obat ya, teman-teman. Jadi di sini tuh ada sertifikat organiknya, sertifikat bebas hormon, terus sertifikat free cell, sama sertifikat bebas radiasi nuklir. Gitu. Next. Next. Nah, setiap produk AFC itu udah mendapatkan sertifikat bebas antibiotik, pestisida, logam berat, kimia berbahaya, hormon, dan bebas dari pencemaran radiasi nuklir. Terus SOP 100 plus, Utsukushi, Subarasi, itu udah ada sertifikat halalnya. Nah, untuk sertifikat halal MUI sendiri itu lagi proses. Kayak gitu, jadi sekitar 6 bulanan, tapi kan karena Corona, COVID ini, jadi agak terhambat kayak gitu. Tapi dari nanti udah nggak sertifikat halal Jepang lagi kayak gitu. Dan di sini sudah ada izin edar BPOM RIML. ML di sini maksudnya makanan luar negeri. Jadi memang 100% diproduksi di Jepang. Jadi nggak ada nih produk-produk tadi yang aku sebutin itu diproduksi di Indonesia. Gitu. Next. Nah, jadi di dunia ini juga salmon placenta itu udah masuk pasar kalau misalnya salah satu yang halal kayak gitu. Jadi benar-benar ikan salmon placenta ini udah halal kayak gitu. Next. Nah, ini untuk kerjasamanya dari kan kalau misalnya si sebelah kanan itu namanya Pak Tedasi Ekto. Nah, dia yang bisa menciptakan, maksudnya yang bisa membilang kalau misalnya marine placenta itu asli apa enggak. Dan dia itu hanya menjual ke AFC, kayak gitu. Dan jadi itu mempunyai hak eksklusif, kayak gitu. Next. Nah, ini sertifikat Indonesia itu dari kita itu jadi nomor 2 penjualan terbaik di dunia. Kayak gitu. Jadi AFC itu kan banyak nih di negara-negara lain. Nah, di Indonesia itu kita dapat nomor 2. Kayak gitu. Next. Dan di Indonesia itu kita juara 1 untuk best selling produknya. Kayak gitu, dari AP2RI yang terdaftar dari 87 perusahaan MLM yang terdaftar di situ. Jadi kita nomor 1. Gitu. Next. Nah, ini bisa dilihat untuk reward yang kita dapetin. Next. Nah, ini kita dapat rekor muri juga karena grand launching perusahaan di kapal pesiar dengan undangan terbanyak yaitu 1.010 orang. Next.
Terus kita juga dapat rekor muri karena perusahaan mengimpor suplemen kesehatan melalui pengiriman suplemen terbanyak, dan itu pakai pesawat terbanyak dalam waktu 1 minggu. Kayak gitu. Jadi penerbangan pesawat terbanyak dalam waktu 1 minggu untuk mengangkut suplemen-suplemen dari Jepang ke Indonesia. Gitu. Next. Nah, ini juga AFC, ini dia bikin new research lab. Nah, jadi dia melakukan investasi karena melihat nih peluang di Indonesia ini banyak mensupport, maksudnya terbukti salah satu negara yang antusias tinggi dalam hal spesialis makanan sehat, kayak gitu. Jadi investasinya senilai 1 miliar JPY, kayak gitu. Next. Nah, untuk di Singapura itu AFC itu menjadi brand nomor 1 dan sudah mendapatkan 10 kali berturut-turut. Gitu. Nah, next. Di Jepang sendiri, di AFC itu sendiri itu ada di negara-negara di Jepang, Singapura, Cina, Korea, Thailand, dan nilai investasi brandnya itu sampai 10M. Tapi kalau di Indonesia itu kita bisa memiliki secara gratis. Nah, kita semua itu bisa bekerja sama dan menjadi partner dari AFC. Kayak gitu. Jadi enaknya kita di Indonesia itu karena bisnisnya itu sistemnya bisa dijadiin kayak bisnis direct selling gitu, bukan di retail. Karena di tempat lain itu ada di Watson, di Guardian, dan di drugstore kayak gitu. Nah, next. Nah, jadi tadi aku udah jelasin secara singkat untuk dari perusahaannya, dari produknya. Nah, sekarang aku bakalan lempar ke Lia nih untuk menjelaskan masalah marketing plan-nya, bonus-bonusnya yang akan kalian dapetin nih kalau misalnya kalian join di sini, kayak gitu. Nah, Lia. Halo teman-teman. Oke, thank you banget buat Kak Berti yang tadi udah jelasin juga cukup jelas ya. Dan apa ya, itu benar-benar pengalaman pertamanya Kak Berti juga sih di sini gitu. Jadi dia sambil notaris, sambil ngerjain AFC juga gitu. Benar-benar keren banget sih. Gitu. Nah, terus sekarang untuk bergabung di AFC itu cukup dengan pembelian produk aja. Jadi tinggal beli produk secara otomatis sudah jadi member kayak gitu. Nah, next mungkin Kak. Langsung. Nah, jadi kita tinggal milih antara 3 paket aja gitu. Mau milih antara Ruby, atau Sapphire, atau Diamond. Gitu, antara 3 paket ini aja. Boleh milih terserah. Nah, kalau di Ruby itu 1 paket, kalau Sapphire 3 paket, kalau Diamond 6 paket. Gitu. Jadi pokoknya per 1 paket itu sama dengan 2 box. 2 boxnya itu boleh milih terserah. Misalkan mau SOP 100 plus semua, atau Utsukushi, atau Subarashi, atau mungkin boleh di mix, kayak gitu boleh banget. Nah, pokoknya diingat-ingat aja teman-teman mau ngambilnya apa. Mau Ruby 1 paket, Sapphire itu 3 paket, Diamond 6 paket gitu. Nah, memang kalau di AFC ini, kalau kita bergabung jadi member di AFC, kita jalanin bisnisnya AFC, kita serius, kita pasti bisa upgrade ke Diamond semua gitu. Kenapa Diamond? Karena bonus di Diamond itu besar banget teman-teman. Dan di Diamond ini, kita bisa upgrade juga, dan upgrade-nya kita tanpa batas waktu. Jadi mau upgrade kapanpun bisa banget teman-teman. Jadi misalkan nih teman-teman bergabungnya di Sapphire kan 3 paket. Nah, teman-teman mau menuju ke Diamond, mau upgrade. Kan Diamond itu kan butuh 6 paket. Nah, teman-teman tinggal menuhin sisanya. Berarti sisanya 3 paket lagi buat menuju ke Diamond. Dan 3 paket ini, kakak-kakak, teman-teman bisa terserah. Misalkan mau nyicil 1 box atau 2 box, itu nggak masalah banget. Gitu. Nah, next lagi, Kak. Nah, di AFC ini aku juga senangnya bonusnya benar-benar banyak. Mungkin aku sharing dikit sebelum masuk bonus, kenapa aku gabung di sini, memang aku tertariknya di bonusnya, teman-teman. Dan memang banyak banget. Ada bonus harian, bulanan, tahunan, gitu loh. Dan bahkan bonus tambahan, bonus trip juga. Gitu. Dan maksudnya di sini pun, puji Tuhannya aku sudah samurai juga. Dan samurai ini aku juga nggak nyangka banget, berkat tim dan mentor juga, khususnya yang ngenalin aku juga, Coach Vici Mel. Aku say thank you banget buat kalian udah ngenalin aku di sini, dan tentunya buat keluarga juga yang udah dukung banget di sini. Gitu. Dan Januari ini pun aku total bonus ada 70 juta. Jadi benar-benar fair ya teman-teman. Kayak
Kak Berti tadi kan cerita ada 117 juta kan Januari ini. Jadi benar-benar aku dibalap gitu loh sama Kak Berti. Jadi benar-benar dari AFC ini fair banget gitu teman-teman. Nah, jadi dari bonus harian ini kita terbagi jadi 3 lagi. Ya teman-teman di sini mungkin sebagian ada yang udah tahu, udah dapat juga kan ya bonus Konnichiwa itu. Nah, kita terbagi jadi 3. Yang pertama ada bonus sponsor, yang kedua bonus pass up, sama yang ketiga bonus pasangan atau bonus pairing. Gitu. Next lagi, Kak. Nah, jadi di bonus direct sponsor ini, itu bonus ketika kita ngajak teman buat bergabung. Seperti itu. Nah, kalau misalkan nih, kita ada di posisi Ruby kan, kita ngambil 1 paket. Nah, kalau kita dapat Ruby juga, dapat teman, misalkan kita gabungnya Ruby, terus ada teman yang gabung, misalkan teman A, dia gabungnya Ruby juga. Nah, pokoknya per 1 paket itu dibayarnya 300.000 kalau ada di Ruby. Nah, kalau teman-teman ngambilnya di Safir 3 paket, berarti teman-teman dapat hak 450.000 per paketnya. Nah, kalau teman-teman ada di posisi Diamond, per 1 paketnya, per 1 rekrut temennya kalian, gitu kan, kalian dapat 550.000 gitu. Jadi contohnya nih, misalkan nih teman-teman ngambilnya di Diamond gitu kan. Nah, misalkan mensponsori 6 paket gitu kan. Nah, berarti dari 550.000 itu dikali sama 6 paket. Berarti teman-teman dapat 3,3 juta per 1 kali sponsor gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman ada di Safir, berarti kan tinggal dikali sama 6, 450.000-nya 2,7 juta. Kalau di Ruby berarti 300.000 dikali sama 6, 1,8 juta dapatnya. Itu. Nah, next lagi, Kak. Terus kita ada bonus namanya pass up. Jadi bonus pass up ini itu hak buat member-member yang sudah Diamond. Ini keuntungan buat kita member-member yang sudah ada di Diamond gitu loh. Dan kita bisa dapat selisih dari setiap member yang belum Diamond ketika mereka itu sponsor member gitu. Jadi di sini kalau misalkan kita nih, misalkan aku ada di posisi Diamond, terus aku rekrut Kak Berti. Kak Berti ada di posisi misalkan Ruby. Nah, Kak Berti sponsor lagi, misalkan A gitu kan. Kak Berti sponsor misalkan sama-sama Ruby gitu kan. Nah, berarti kan kalau dari Kak Berti sendiri dapat bonus, itu kan kalau Ruby, rekrut Ruby tadi kan dapat 300.000 kan. Nah, padahal perusahaan udah kasih budget nih teman-teman buat member yang rekrut Diamond, itu dapat setiap 1 paketnya itu 550.000. Nah, berarti kan di Kak Berti kan ada kelebihan nih teman-teman. Kelebihannya adalah 250.000 kan dari selisihnya gitu loh teman-teman. Nah, 250.000 ini masuk kemana? Ke aku, karena aku Diamond terdekat gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan Kak Berti ada di posisi Safir, nah selisihnya 100.000 masuk ke aku. Seperti itu. Jadi bakal masuk ke garis sponsor Diamond terdekat. Gitu teman-teman. Next lagi, Kak. Nah, di sini kita ada bonus pasangan atau bonus pairing. Nah, bonus pairing ini terjadi ketika bonus pasangan paket kiri ketemu kanan. Gitu. Dan ini kita dapatnya sampai kedalaman tak terbatas. Gitu teman-teman. Jadi misalkan nih dari gambarnya ini, misalkan kita yang paling atas gitu kan misalkan. Nah, kiri kanannya kita kan sama-sama ada 3 kan. 3 di kiri, 3 di kanan. Nah, ini kan balance teman-teman, sama kan. Berarti ada 3 pairing kayak gitu. Nah, buat bonus pairingnya itu ada berapa aja? Mungkin bisa di next lagi, Kak. Nah, buat pairingnya itu kita ada perbandingannya teman-teman. Jadi kalau dari Diamond sendiri, kita dapat 300.000 per paketnya. Kalau di Safir, 200.000 per paket. Kalau Ruby, 150.000 per paket. Dan ada maksimumnya juga ya teman-teman. Kalau dari Diamond, 200 pairing per hari. Kalau Safir, 60 pairing per hari. Kalau Ruby, 10 pairing per hari. Jadi memang selisihnya juga benar-benar besar gitu loh. Diamond sama Ruby benar-benar 2 kali lipatnya, seperti itu. Next lagi. Nah, di bonus pairing ini, misalkan kita ada contoh juga, jadi di kaki kiri kita ada 6 paket, misalkan di kaki kanan ada 6 paket. Berarti kan akan terjadi 6 pasang kan teman-teman. Nah, kalau di Diamond kan kita dapat 300.000. Berarti 300.000 itu dikali sama 6 paket. 1,8 juta. Tapi kalau kita ada di posisi Safir, kan kalau Safir kan 200.000 per paket, sama-sama nih, kaki kiri 6, kaki kanan 6.
Nah, berarti akan terjadi pairing 200.000 dikali sama 6 paket, 1,2 juta. Tapi kalau kita di posisi Ruby, kan 150.000 per paket, kalau ada di kaki kiri 6 paket, kaki kanan 6 paket, berarti 150.000 dikali sama 6, 900.000 dapatnya. Begitu teman-teman. Next lagi. Nah, ini ya teman-teman, tadi udah aku jelasin juga, ini contohnya, misalkan ada 6 paket di kiri, 6 paket di kanan, kalau kita ada di posisi diamond, kita dapat 1,8 juta. Dan ini baru dari pairingnya ya teman-teman. Kalau dari misalkan nih, bonus direct sponsor yang tadi gitu kan. Kalau kiri diamond, berarti kan kalau kita rekrut sesama diamond, kita dapat 3,3 juta. Nah, kalau diamondnya ada 2, berarti 3,3 juta dikali 2. Ada 6,6 juta plus sama bonus 1,8 juta. Jadi, misalkan dalam waktu sehari kita rekrut 2 diamond aja, itu kita bisa dapat 8,4 juta. Gitu, teman-teman. Nah, next lagi, Kak. Nah, kalau misal nih, paketnya kita nggak sama nih, misalkan beda gimana? Nah, misalkan kita ada di posisi diamond, terus kaki kiri kita safir 3 paket, kaki kanan itu ruby 1 paket. Nah, berarti kan yang dapat pasangan itu baru 1 paket kan teman-teman. Berarti kan 300.000. Nah, terus yang 2 ini kan nyimpen di kiri kan teman-teman. Nah, 2 di kiri itu bakal kesimpan, nggak bakal hilang teman-teman. Dan bakal menunggu apabila kaki kanan itu masuk paket selanjutnya. Gitu. Nah, mungkin next lagi, Kak. Jadi begini teman-teman, yang tadi kan sudah cair 1 paket gitu kan. Nah, misal kita besoknya itu dapat 1 paket lagi di kaki kanan. Nah, berarti 1 paket itu bakal pasangan lagi gitu, bakalan ke cair lagi. Nah, kita dapat bonus pasangannya 300.000. Seperti itu teman-teman. Nah, terus next lagi Kak. Nah, jadi di sini kalau di Diamond sendiri kita kan maksimum ada 200 pairing per hari. 1 sampai 10 paket pertama itu ada 300.000 per paket. 11 sampai 200 paket selanjutnya 100.000 per paket. Jadi misalkan nih dalam waktu sehari aku bisa dapat ada 12 pairing gitu kan. Berarti kan 10 pasang pertama itu aku dibayar 300.000. Selanjutnya aku dibayar 100.000. Jadi 2 pasang selanjutnya 100.000. Seperti itu. Nah, kalau di Diamond kita bisa dapat potensi penghasilan 660 juta. Next lagi Kak, kalau ada di Safir, potensi penghasilan kita 210 juta. Sama seperti Diamond tadi ya. Kalau Ruby itu 45 juta per bulan potensinya. Seperti itu. Nah, terus next lagi. Nah, jadi semua bonusnya kita itu dibagi jadi 2, teman-teman. 80% itu dibayarkan 1 hari berikutnya. Dan kalau yang 80% ini kita bisa cairin berupa uang ya, teman-teman. Bisa cairin berupa cash seperti itu. Nah, kalau kita auto withdraw akan dikenakan biaya admin 20.000. Dan bisa dipakai register juga. Misalkan kita mau rekrut teman, bisa dipakai lewat 80% itu. Nah, kalau yang 20% ini bisa cair jadi barang, teman-teman. Jadi kita tukerinnya berupa barang. Dan kita bisa dapetin bonus junior level juga dari situ. Next lagi, Kak. Nah, produknya AFC pun macam-macam banget, teman-teman. Ada Hanamai, itu serum, aku pun juga pakai. Dan membantu banget sih buat wajahku yang biasanya dulunya bisa jerawat merah-merah, sekarang udah nggak ada sama sekali. Dan jerawat pun juga kecil-kecil gitu, teman-teman. Dan aku juga konsumsi Utsukushi, terus aku juga cobain Lumin, sunscreen-nya juga itu bagus banget juga buat muka, terus Lutin Shop itu buat mata, maskernya kita, terus kolagen juga gitu. Next lagi. Nah, terus kita di sini ada bonus bulanan ya teman-teman, dan bonus bulanan kita namanya bonus junior level. Jadi bonus junior level ini akan didapat dari bonus yang sudah disisihkan dari 20%. Yang tadi kan kita 80-20 kan teman-teman. Nah, bonus 20% ini kita bisa dapetin bonus junior level. Gitu. Next lagi, Kak. Nah, di sini itu bonus junior levelnya, misalkan nih total bonusnya Anda ada 8.250.000 kan dalam waktu sebulan. Nah, berarti 80%-nya itu 6,6 juta.
20%-nya 1.650 atau setara sama 75 BV gitu. Maka Anda kualifikasi untuk menikmati bonus unilevel dari setiap member Anda yang juga kualifikasi. Gitu. Nah, next lagi, Kak. Nah, di sini ada kualifikasi sama tidak kualifikasi. Jadi kalau kualifikasi itu adalah ketika Anda bonus 20%-nya itu mencapai 75 BV atau setara dengan 1.650.000 per bulan. Nah, kalau tidak kualifikasi itu ketika Anda bonus 20%-nya itu belum mencapai 75 BV atau setara dengan 1.650.000 per bulan. Gitu, teman-teman. Dan ini kan ada gambaran ya, misalkan ada Anda, terus Anda rekrut B rekrut C rekrut D ke E ke F ke G kan. Nah, jadi yang merah itu kan kita udah kualifikasi. Nah, jadi kita bisa dapetin juga dari mereka seperti itu. Kalau mereka juga qualified gitu ya, teman-teman. Nah, next lagi, Kak. Ini ya, teman-teman, yang tadi. Nah, jadi kalau kualifikasi, maka B, C, D, E, F, G yang terkualifikasi akan terpotong 75 BV setiap bulan untuk bonus Anda, seperti itu. Nah, lalu bagaimana apabila misalkan B punya bonus 100 juta per bulan? Itu baru B ya, teman-teman. Nah, kalau B, berarti kan bonus B tadi kan 100 juta, dipecah jadi 2. 80% 80 juta, 20%-nya 20 juta. Atau 20 juta itu setara sama 900 BV, teman-teman. Nah, jadi kan maka karena perusahaan hanya memaintain 75 BV tiap bulan, maka kan berarti 900 BV itu dibagi sama 75 BV. Nah, berarti Anda akan dapat kepastian bonus selama 1 tahun dari B. Itu baru dari B ya, teman-teman. Kalau misalkan C juga seperti itu, sama seperti B, dapat bonus dalam waktu sebulan ada 100 juta. Berarti kita juga dapat bonusnya dari C juga selama 1 tahun. Gitu, teman-teman. Jadi, kalau aku bilang bonus unilevel ini juga the real passive income di sini, teman-teman. Gitu. Next lagi. Nah, kalau Anda kualifikasi, Anda akan mendapatkan bonus unilevel dari setiap downline yang juga kualifikasi. Nah, di sini kita mainnya kedalaman ya, teman-teman. Jadi misalkan nih, contohnya yang paling gampang aja, Lia rekrut Berti. Lalu Berti misalkan rekrut Jenis. Nah, berarti menurut versiku, Jenis itu level keduaku, Berti level ke pertamaku gitu. Tapi menurut Berti itu Jenis level pertamanya Berti. Nah, setiap level kita dikasih per kepala itu kalau level 1 sampai 2 75.000, kalau 3 sampai 10 level itu 37.500, teman-teman. Gitu. Dan semakin banyak Anda sponsor, semakin banyak level 1 Anda juga. Seperti itu. Next lagi. Nah, ini gambarannya ya, teman-teman. Jadi ini bonus unilevel kita duplikasi sama 5 orang teman yang kita ajak ke sini. Nah, misalkan nih 5 orang teman ini kita ajak ke sini dan mereka juga kualifikasi. Nah, kita dapat potensi bonus unilevel itu 375.000, teman-teman. Nah, dari 5 orang teman ini, kita juga suruh mereka ajak 5 orang juga. Jadi, misalkan A, B, C, D, E, rekrut sama-sama 5 orang. Nah, berarti kan di level kedua kita ada 25 orang, teman-teman. Berarti kita dapetin potensi bonus unilevel itu 1.875.000. Begitupun sampai kedalaman berapapun. Kalau kita juga duplikasi terus, pasti kita dapat sedemikian, seperti itu. Next lagi, Kak. Nah, di sini ini bonus tahunan, ini bonus annual rank namanya, teman-teman. Jadi ini bonus yang kita dapatkan dari akumulasi jumlah pasang paket yang Anda dapatkan selama periode yang ditentukan. Jadi ini kita mainnya dari pairing ya, teman-teman. Jadi mainnya pun juga kita kerja sama tim. Gitu. Nah, kalau kita misalkan kerja sendiri itu pasti susah. Tapi di sini kita kan mainnya tim. Jadi pasti lebih gampang, teman-teman. Nah, next lagi, Kak. Dan ini periodenya dari 1 Oktober kemarin sampai 25 September 2021.
Jadi kalau mau ngejar pun dari sekarang pun masih bisa banget teman-teman, masih achievable banget dan pasti kekejar gitu. Karena kan kita by team. Nah, dimulainya dari Toreda, jadi Toreda ini akumulasi 100 pairing, dapat cash 5 juta. Kalau Ronin akumulasi 500 pairing, kita dapat cash 25 juta. Terus naik ke Samurai, Samurai akumulasi 1000 pairing, dapat cash 75 juta. Terus naik ke Shogun, Shogun akumulasi 50.000 pairing, dapat cash 575 juta. Terus naik lagi ke Daimyo, terus ke Bushido. Jadi Bushido ini juga ranking tertinggi kita ya teman-teman. Dan ada double Bushido dan triple Bushido juga. Dan Kamisen gitu. Next lagi. Nah, terus kita ada trip ke Rusia teman-teman. Dan Kak Berti juga udah dapat juga. Dan ini periode nyampe 30 April 2021 ini. Dan caranya teman-teman tinggal milih antara 2 cara. Kalau cara yang pertama, teman-teman tinggal ngajakin 16 orang buat bergabung di AFC. Diamond, seperti itu teman-teman. Tapi pertanyaannya, apakah harus di Diamond langsung? Jawabannya enggak. Karena kan kita bisa gabung dulu dari Ruby atau Safir. Nanti kita upgrade ke Diamond. Nyampe periode 30 April itu. Nah, kalau cara yang kedua, teman-teman tinggal ngajakin sekitar 5 orang. Dan 5 orang ini, 2-nya Toreda, teman-teman. Gitu. Nah, next lagi. Nah, kita kalau mau jual produk, itu nggak boleh pakai nama AFC Life Science, teman-teman. Karena ini buat nama officialnya AFC, dan kita juga paling boleh juga jualan di Facebook, website, Instagram, WA, sama lain. Jadi sosmed itu masih boleh, dan nggak boleh ya teman-teman kalau jualan di marketplace. Next lagi, Kak. Jadi di Shopee lah, Tokopedia, Bukalapak itu kita nggak boleh gitu. Dan kalau ada member yang ketahuan jual di sana, bakal disuspend teman-teman. Dan suspendnya pun selamanya gitu. Jadi kita juga sudah ada undang-undang, kita nggak boleh jual di sana. Nah, terus kita juga kerjasama sama TB Hasanuddin juga buat pemberantasan undercutting juga seperti itu teman-teman. Next lagi Kak. Terus kita juga kerjasama sama polisi gitu. Jadi dia ini itu jual di online, di marketplace, terus jualnya di tempat-tempat seperti ini. Terus akhirnya ketahuan dan dia juga jualnya undercutting seperti itu. Nah, next lagi Kak. Dan kita kalau undercutting itu merupakan tanggung jawab bersama juga hingga 3 level ke bawah direct sponsor. Jadi benar-benar dari AFC pun juga ketat banget. Aku juga senang. Jadi benar-benar perusahaan nggak main-main ya teman-teman. Jadi benar-benar adil. Seperti itu sih teman-teman. Jadi sudah selesai. Paling begitu aja teman-teman. Dan aku mungkin mau nambahin sedikit bagi teman-teman yang belum bergabung, cobalah bergabung, nggak ada salahnya juga. Dan aku pun juga selama bergabung di sini nggak ada nyesel-nyeselnya teman-teman. Karena benar-benar kerja tim, support sistemnya juga bagus, perusahaan juga bagus, produk bagus, bonus pun juga udah bagus. Pokoknya kita udah di tempat yang tepat gitu loh teman-teman. Kalau aku bilang AFC ini benar-benar kendaraan tercepat gitu loh teman-teman. Apalagi pas corona gini, kita mau coba bisnis apa gitu loh. Yang return-nya juga cepat, itu nggak ada gitu loh teman-teman. Cuman di AFC aja gitu. Mulai dicoba aja. Kayak gitu sih. Itu dari aku. Mungkin Kak Betty ada tambahan? Iya, dari pribadi aku sendiri memang benar-benar nggak nyangka juga dalam waktu 3,5 bulan ini, aku bisa income tuh udah total 200 jutaan dan udah dapat tiket Rusia juga. Dan ini tuh sebenarnya kayak awalnya tuh iseng-iseng aja yang ternyata benar-benar membuat dapat bonus lah ibaratnya kayak gitu kan. Dan jadinya sampingan ini yang benar-benar kayak yang bonusnya tuh gede di sini, terus sistem kerjanya juga bagus. Dan di sini kerja tim karena kan dari aku sendiri tuh punya pekerjaan yang nggak bisa aku tinggal juga. Nah gitu. Tapi di sini aku tuh punya tim yang super hebat, punya upline, punya teman-teman kayak gitu kan. Nah, yang sangat-sangat mendukung kita kayak gitu. Nah, terus juga di sini itu selain support sistemnya bagus, aku juga dapat pengalaman-pengalaman yang lain. Jadi bukan cuma sekedar cuan di sini yang dicari, tapi juga dapat
saudara baru, teman baru kayak gitu, dan aku lebih bisa percaya diri kayak gitu di sini kayak gitu. Jadi banyak yang benar-benar aku dapatin di AFC ini kayak gitu. Oke, kalau gitu kita mulai tanya jawab dulu aja ya, tanya Oh jawab iya, singkat boleh. ya. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya, nih saya bacain. Nah ini ada yang tanya mungkin untuk ke Lia ya, karena tanyanya tentang yang marketing plan. Kalau misalkan bulan Februari qualified Unilevel, apakah itu sudah permanen qualified atau bulan Maret harus mendapatkan 75 BV dari 20% juga biar dapat Unilevel, biar Unilevelnya aktif gitu loh maksudnya. Oh, oke. Nah, kalau dari aku ya, kalau menurutku di sini itu bakal teraktif sih teman-teman. Jadi kalau misalkan Februari ini sudah qualified. Nah, kita misalkan Februari itu bisa dapat lebih dari 10 juta, misalkan 20 juta gitu kan teman-teman. Nah, nanti pasti keakumulasi gitu loh teman-teman. Jadi pasti keakumulasi, nanti Maret juga bakalan ke-update gitu. Jadi bakalan dapat Unilevelnya. Tergantung sama bonusnya sih, seperti itu. Jadi mungkin bisa ngejawab juga nggak permanen qualified ya. Jadi kayak misalkan kalau yang tadi Lia bilang dari Februari mungkin qualified, nanti Maret ya kalau Maret timnya nggak jalan ya nggak akan qualified Iya, nggak juga. jalan. Dan kalau Tergantung nggak jalan juga nggak akan qualified juga. maintenance-nya, Oke. maintenance-nya bagus. Produknya atau lancar lain. Mungkin saya yang mewakilkan pertanyaan saya. Pertanyaan yang pasti saya tanyain setiap kali ada LOP. Cerita masing-masing ya, karena kan kita, kalau saya sih, saya belajar dari Pak Mike juga kan. Pak Mike kan demen cerita. Nah, kalau saya juga mau minta tolong nanti Lia sama Berti juga untuk cerita. Mungkin mulai dari Berti dulu ya. Oh iya, Pak. Cerita gimana sih awalnya tuh kenapa sih? Maksudnya mau join, ini kan kita bilang Berti nih tadi bilang punya pekerjaan tetap gitu ya. Nah, mungkin teman-teman di sini juga banyak yang emang kayak saya nih, contohnya saya kerja, kita bilang saya kerja di kantor lain deh, saya bukan kerja di AFC. Saya kerja di bank misalkan, saya kerja di bank, apa sih, kenapa sih kok saya masih mau masuk AFC? Emang kurang di bank? Maksudnya emang apa yang kurangnya sih? Atau mungkin apa sih yang bikin saya jadi tertarik untuk join di AFC? Padahal saya udah punya income tetap, betul ya? Udah ada income tetap per bulan, emang per bulan udah kita dapat salary juga, kita emang udah berpenghasilan tetap juga. Apa sih yang membuat Berti jadi pengen masuk KFC? Mungkin bisa diceritain di situ. Nah. Ya, jadi yang bikin benar-benar aku tertarik dan benar serius ngejalanin ini gitu ya. Awalnya ya kita sempet sih sebenarnya juga ditanya-tanya, berarti kamu kenapa join bisnis kayak gini gitu kan? Padahal kamu kurang ya income-nya ya kayak gitu kan. Padahal aku mikirnya ya bukannya aku kekurangan, tapi kalau misalnya kita nih dikasih 10 talenta, ya kan, kita cuma manfaatin 7 talenta kita aja, 3 talentanya ini kita diemin aja, itu kayak percuma banget, kayak gitu kan. Jadi bener-bener ya aku manfaatin apa yang ada bisa, gitu. Karena dari kebutuhan kita, apalagi kita ngelihat nih di masa pandemi sekarang ini ya, kayak gitu. Jadi semua itu mahal, teman-teman yang punya bisnisnya juga nggak jalan, kayak gitu. Nah, terus juga teman-teman aku ada yang di PHK, gajinya dipotong, kayak gitu kan. Nah, terus kita harus bertahan di masa pandemi ini, kayak gitu. Jadi benar-benar emang harus nyari sampingan bisnis, peluang bisnis yang benar-benar bisa bertahan di masa pandemi ini, kayak gitu. Dan aku pun untuk tertarik di sini itu aku juga karena aku tuh di Semarang itu posisinya ngerantau kan, karena asli Pekanbaru yang tadi aku sebutin. Jadi aku tuh juga ditawarin, biar kamu nanti kalau misalnya join AFC itu kamu bisa dapat teman-teman baru dan dapat link baru dari mana aja gitu. Dan aku emang anaknya emang suka punya teman banyak kan, jadi kayak ya udah aku jadi tertarik. Dan benar ternyata aku dapat keluarga baru di sini kayak gitu, dari
kayak seperti Lia, aku baru kenal di AFC, Jenny ketemu di AFC, dan teman-teman yang lain itu juga kenalnya di AFC ini, kayak gitu. Jadi bener-bener AFC tuh kayak mengubah banget lah dari persepsi aku tuh yang bener-bener aku tuh skeptis sama multi level marketing, ibaratnya kayak gitu kan. Jadi aku bener-bener skeptis, ini tuh pengalaman pertama aku untuk gabung di bisnis seperti ini, kayak gitu. Jadi ya aku rasa di sini itu aku sampai benar-benar nggak nyesel dan selalu mengucapkan terima kasih di grup aku sendiri kalau misalnya sama teman aku itu udah dikenalin dengan AFC dan aku selalu berterima kasih, dan sama upline pun juga. Jadi sebelum LOP ini aku juga ngechat mereka satu-satu, terima kasih udah ngenalin aku AFC dan aku udah bisa sampai di titik ini gitu, dan aku tuh nggak pernah nyesal sedikit pun untuk join di AFC gitu. Mantap. Oke. Kita lanjut kalau gitu sampai ke Lia. Nah, sekarang kalau Lia mungkin yang lagi itu emang udah pernah bahas ya kenapa join di AFC. Lagi itu pernah, kalau nggak salah LOP juga ya sama Jovi ya. Iya, Nah, betul. buat orang-orang yang belum dengar, mungkin bisa diceritain lagi Lia. Kenapa sih join di AFC? Maksudnya kan umur masih muda, masih bisa. Ya, kalau saya sih dulu ya, umur selia, masih kuliah, ya dapat uang jajan aja. Itu aja, ya kan. Tiap malam minggu minta duit aja, udah. Nah, apa sih yang bikin Lia ini nih? Maksudnya kayak, oh ya, gue harus punya bisnis sendiri, gue harus punya income sendiri. Apa sih yang dipikir gitu, bisa join ke AFC ini? Nah. Ya, kalau dari aku sendiri ya teman-teman, aku mikirnya simple sih. Aku pengen banget punya duit sendiri gitu loh. Benar-benar pengen dari diriku sendiri. Aku benar-benar pengen cari uang buat aku sendiri gitu loh teman-teman. Jadi aku nggak mau kayak yang nyusahin orang tua lah, minta duit lagi gitu loh. Jadi benar-benar aku pure pengennya benar-benar dari diri sendiri juga gitu loh. Dan sebenarnya apa ya? Kalau aku pribadi sih memang aku lihat AFC-nya pun juga peluangnya memang besar gitu loh. Apalagi dari generasi milenialnya ya teman-teman. Seperti itu. Jadi benar-benar lihat dari peluang besar dan juga tertarik juga dari bonusnya, dan benar-benar itu harian dan nggak masuk akal banget sih teman-teman, benar-benar nggak nyangka. Dan ya apa ya, dan maksudnya dari support juga, orang tua juga support, terus juga banyak teman juga di sini, makanya aku juga mau gabung di sini gitu. Terus juga di sini kerjanya tim, jadi aku senang banget sih. Dan awal aku gabung sebenarnya juga aku kan pernah cobain di market di MLM juga kan, teman-teman di MLM lain gitu kan pernah jalanin. Cuman kalau di sana itu aku nggak kerjanya kayak AFC gitu teman-teman. Kalau di sana aku jual produk gitu, karena kan setiap bulan ada tutup target lah seperti itu loh. Jadi harus benar-benar pure jual produk gitu loh. Nah kalau di AFC aku benar-benar lihat beda juga. Dari sini aku bisa dapat pengembangan diri, benar-benar yang aku nggak bisa ngomong dulunya, benar-benar minder lah, terus ketemu orang juga susah banget buat ngomong. Tapi di sini aku bisa banyak banget pelajaran yang nggak ada di kuliah gitu loh teman-teman. Jadi banyak banget, nggak cuma dari segi bonus ya teman-teman, tapi aku bisa lihat dari pengembangan diri juga bisa dapat gitu loh teman-teman. Itu sih. Oke. Jadi kalau dari yang ini kita lihat speaker yang luar biasa ya teman-teman. Jadi kita bisa belajar beberapa hal juga. Kalau kita lihat dari Lia, nggak ada, maksudnya nggak ada batasan gitu loh. Kayak kita, gue masih muda, ya udahlah, masih ada orang tua, masih bisa disupport orang tua. Ngapain gue harus bisnis? Nah, nggak ada kayak begitu. Maksudnya ya kalau bisa kita mulai dari sekarang akan lebih bagus juga ya kan. Nah, kalau dari Berti juga ini juga pelajaran yang berharga juga, apalagi di zaman sekarang seperti ini gitu, lagi pandemi, lagi yang tadi dia cerita banyak temannya di-cut lah, dirumahkan lah, gajinya dipotong atau apa. Ini loh teman-teman pentingnya punya income tambahan. Ini loh teman-teman pentingnya punya bisnis sampingan. Ya kan? Jadi untuk sekuritas kita juga sih sebenarnya.
Oke, nah pertanyaan berikutnya. Wah, ini pertanyaan-pertanyaan mengenai sistem. Untuk ini, apakah member kalau tiba-tiba meninggal dunia, warisan secara otomatis. Nah, kalau untuk yang kayak begini, teman-teman, itu bisa langsung ke Pak Alden kalau di kantor ya. Jadi, banyak sih emang, maksudnya tergantung beneficiary-nya siapa, pewarisnya siapa, nanti mungkin bisa langsung dilampirin dokumen-dokumennya, apa segala macam gitu ke Pak Alden. Biasanya Pak Alden yang ngurus. Oke, kita lanjut. Ini juga ada yang tanya, kenapa nggak boleh nama AFC kalau promosi? Karena akan kesulitan untuk member-member baru untuk mencari AFC yang sebenarnya, bukan yang sebenarnya. Maksudnya akan sulit bagi member-member baru yang mungkin baru join dan mereka mau masuk ke sosmed kita, baru mau ke FB kita, baru mau ke Instagram kita. Mereka akan sulit untuk nyari karena akan terlalu banyak. Jadi misalkan saya ketik di sosial media saya AFC Life Science, keluarnya yang paling pertama bukan punya kantor, nah itu udah ngaco itu sebenarnya gitu kan. Misalkan kayak AFC Life Science titik, AFC Life Science E-nya 2 atau apa, nah itu udah nggak boleh kayak begitu. Mungkin itu alasannya ya. Oke, untuk pertanyaannya apabila kita sore kembali 3 bulan. Nah, ini pertanyaan mungkin boleh lempar-lemparan nih, pertanyaan lempar-lemparan. Ada yang tanya, apakah jika kita udah toreda ke atas nih, kita bilang mungkin yang udah masuk annual rank, kemudian di suatu waktu, misalkan kita 3 bulan nggak jalanin bisnisnya sama sekali karena ada urusan lah. Apakah level dan bonusnya juga akan hilang selama 3 bulan vakum itu? Apa kita nggak dapat bonus dari AFC? Nah, mungkin bisa di ini. Oh iya, kalau misalnya tadi kalau kita udah toreda terus kita off 3 bulan misalnya kayak gitu kan. Jadi kan annual rank itu di risetnya per tahun kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ya ibaratnya misalnya liburan 3 bulan keluar negeri atau misalnya kita lagi cuti karena hamil atau habis melahirkan misalnya kayak gitu kan. Ya itu tetap kita posisinya tetap toreda kayak gitu dan bonusnya itu ya tergantung kitanya dengan tim juga ibaratnya kayak gitu. Kalau misalnya dalam kita off itu 3 bulan tim kita nggak berkembang dan kita juga kan karena bonus kita itu kan bonus hariannya itu dari bonus direct sponsor, dari bonus kita ngajak orang, terus dari bonus face up, terus sama bonus pairing kayak gitu. Jadi kalau misalnya timnya aktif juga paket kanan kirinya pairingnya itu jalan ya kita tetap terus dapat bonus gitu walaupun pun kita off selama 3 bulan itu kayak gitu. Nah tapi kalau misalnya bonus direct sponsornya ya mungkin nggak dapat karena kan kita memang off dan nggak direct orang sama sekali kayak gitu. Itu sih. Bener sih teman-teman, mungkin aku tambahin dikit ya, tergantung sama apa periodenya juga ya. Kalau pas 3 bulan misal masih ada periode tornado dan lain-lain itu ya masih dapat gitu, nggak bakalan hilang lah teman-teman ibaratnya gitu. Nah terus ya tergantung sama kinerjanya juga, timnya juga gitu loh, timnya gimana, aktif apa enggak. Kalau aktif ya bakalan dapat pairingnya, kalau enggak ya nggak dapat juga kan. Gitu tergantung sama tim sih gitu teman-teman. Oke, teman-teman kalau bisa tanyanya langsung di forumnya aja, ini banyak banget yang kayak direct message ke saya. Kak, saya ada yang nawarin 3150 2 box. Wah, itu boleh banget tuh 3150 2 box, tapi besok kalau ketahuan siapa yang jual, udah nggak bisa dibuka lagi nih besok. Iya, langsung. Oke. Untuk Kak Lia, mau tanya, bagaimana cara Kak Lia awal menjalankan bisnis? Karena setahu saya, Kak Lia kan masih mahasiswa. Pasti kalau orang awam ngelihat mahasiswa untuk duit 3,3 juta mungkin itu besar, 3,3 juta. Dan cara pemasarannya gimana ya? Maksudnya circle-nya Kak Lia ini kan mahasiswa juga, sesama mahasiswa juga ya, namanya anak kampus gitu kan, ya pasti paling tua juga yang kita kenal ya dosen paling kan, gitu aja sebenarnya. Kira-kira gimana ya cara masarinnya AFC untuk pertama kali untuk anak kuliahan? Ini kayaknya nanya, mungkin mau tanya tips dan triknya. Oke, kalau dari aku ya, cara awal buat jalanin bisnisnya itu, pokoknya kan kita nawarinnya sesama umur kita kan.
kayak aku nawarinya sama mahasiswa juga. Nah, tapi kan kalau aku nawarin ke mahasiswa produk, dia pasti juga nggak akan beli gitu loh teman-teman. Karena ya kita kan maksudnya masih muda, masih sehat-sehat aja lah gitu loh, belum butuh banget tentang produk. Nah, makanya aku nawarin ke temanku itu tentang bisnisnya langsung gitu. Jadi dengan modal 3,3 tapi bisa dapetin bonus segini banyak gitu loh. Bisa dapetin puluhan juta, bahkan 100 juta gitu loh. Gitu. Jadi aku nawarinnya cuannya, uangnya gitu loh teman-teman. Jadi kan kita pasti dapat need-nya, dapat kebutuhannya gitu. Itu sih kalau dari aku. Dan maksudnya teman kan banyak, nggak cuma dari teman sesama mahasiswa atau dosen juga, bisa misalkan dari teman sekolah, teman SD lah, SMP, SMA, itu juga bisa kita terabas aja, kita gas aja gitu. Zaman sekarang pandemi, untuk jualan produk susah juga. Ya. Pasti semuanya butuhnya duit sih, apalagi mahasiswa butuh tambahan. Itu sih Kak. Oke. Ya itu juga ngejawab juga ya teman-teman. Maksudnya pada beberapa kadang-kadang ada yang tanya, oh saya mau jualan, maksudnya mau bisnis di AFC. Ada banyak juga beberapa yang nanya, mendingan jelasin produk atau mendingan jelasin bisnis? Ya kita balik lagi, kita lihat ya mungkin kebutuhannya ya. Kalau kebutuhannya benar. Kalau kayak Lia sama Berti ini kita bisa bilang mungkin beda. Contoh, Mbak Berti mungkin udah kenal sama orang-orang yang lebih tua, lebih apa segala macam gitu, mungkin akan cocok untuk jelasin produk dan jualan produk itu mungkin cocok. Tapi kalau kita lihat Lia, maksudnya masih kuliah, siapa mau ditawarin produk ke siapa? Teman sebelahnya, lu diabetes gak? Ya enggak lah, masih kita seumuran, masih 20 tahun. Gak mungkin lah gue diabetes 20 tahun. Gitu kan maksudnya. Pasti kita akan jelasinnya yang lainnya lagi dong. Kan kita lihat kebutuhannya. Kalau produk, nggak semua orang butuh. Ada orang sehat, dia nggak butuh. Ada orang sakit, mungkin dia baru butuh. Tapi kalau namanya bisnis, uangnya, siapa sih yang nggak butuh gitu kan? Benar banget. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan pamungkas. Sekalian kita mau closing juga ya. Nah, ini saya mau tanya ke Berti dan ke Lia juga. Gimana sih caranya, mungkin tips dan triknya ya, versi masing-masing aja, untuk yakinin calon prospek kita, kalau mereka tuh udah kayak geli duluan sama MLM misalkan. Kayak udah skeptis duluan, kayak, oh MLM, nggak mau gitu loh. Maksudnya, gimana sih? Pasti punya dong tips dan triknya masing-masing kan? Oke, mau mulai dari siapa? Oke. Jadi kalau dari teman-teman aku sih, kalau misalnya yang udah skeptis sama MLM, termasuk aku juga sebenarnya skeptis sama MLM kan. Nah, aku lebih kayak membuka pikiran mereka dulu sih, kayak gitu. Jadi ngajak mereka sharing kenapa mereka itu nggak tertarik nih sama MLM, salahnya di mana MLM itu, kayak gitu. Karena kita melihat kan orang tuh tahu nama MLM itu buruk, itu kenapa? Karena entah produknya atau bisnisnya yang nggak jalan atau perusahaannya juga nggak jelas, kayak gitu kan. Nah, kita harus tahu juga. Nah, sekarang kan banyak juga nih bisnis-bisnis MLM yang produknya juga bagus, kayak gitu. Nah, tapi yang sistem bonusnya terbaik yang aku lihat yaitu di sini, kayak gitu kan. Jadi mereka kan udah skeptis duluan sama MLM, tapi mereka tuh nggak tahu sistem bonusnya kita tuh gimana. Padahal di sini itu tidak ada target, tidak ada sistem tutup poin, ibaratnya kayak gitu kan. Nah, dan bonusnya itu harian, kayak gitu. Jadi benar-benar kayak dijelasin aja, kita membuka sharing ke mereka, kenapa sih kamu tidak tertarik dengan MLM? Emang yang MLM itu salahnya di mana? Apakah kamu pernah terjebak di MLM yang salah misalnya, kayak gitu kan. Nanti dia sharing, oh iya aku tuh males MLM karena misalnya kalau misalnya ikut MLM nanti ada target, ada sistem tutup poin misalnya, kayak gitu kan. Nah, kita bisa tuh membuka pikirannya dia juga dengan membantu sharing. Di sini enggak kok, di sini tuh nggak ada sistem target dan sistem tutup poin, kayak gitu. Jadi dan bonusnya itu juga harian, kayak gitu. Jadi benar-benar kita bisa ngebuka lah pikirannya. Dulu juga kita bisa nekanin. Kalau misalnya di AFC itu sendiri, perusahaan intinya itu bersifat konvensional, kayak gitu. Jadi dia itu tidak membawa embel-embel perusahaan MLM, kayak gitu. Dan di sini aja yang di Indonesia
sistemnya dirubah menjadi sistem direct selling, multi level marketing kayak gitu. Dan sebenarnya sih MLM itu nggak ada salahnya sih kalau menurut aku, karena kayak kita nih punya bisnis ya kan, punya bisnis hijab misalnya, distributor hijab. Untuk aku memasarkan hijab aku misalnya kayak gitu supaya cepat laris, itu kan aku harus muter otak nih, misalnya gimana ya supaya laris, aku harus endorse atau apa kayak gitu kan. Cuman kan itu butuh biaya yang banyak juga gitu kan. Nah, aku lebih prefer ke untuk mencari dropshipper atau reseller kayak gitu kan, supaya cepat larisnya, cepat lakunya lah nih produk, dan cepat dikenal sama masyarakat umum ibaratnya kayak gitu kan. Nah, jadi sistem reseller itu kan kita jualnya juga lebih murah dengan mereka kayak gitu kan. Nah, itu juga kita sebutnya kan itu namanya sistem multi level juga ibaratnya kayak gitu kan, multi level marketing juga kayak gitu. Cuman ya nggak ada embel-embel MLM-nya, cuman sistemnya itu udah sistem multi level juga kayak gitu. Nah, dia ada yang mau ditambahin? Kalau aku sebenarnya ya sama sih, sama banget. Jadi ya dari kitanya sendiri juga nggak usah takut sih teman-teman. Kayak misal kita ditanyain, oh ini MLM ya, nah kayak ya dia juga nggak suka sama MLM, dan kita jangan takut gitu. Kita tetap tanyain sama dia, bener kata Kak Berti gitu. Emang MLM kenapa? Menurutmu MLM gimana? Kayak gitu. Emang kamu pernah ikut? Kayak gitu sih. Jadi lebih ke ngasih pertanyaan, terus nanti juga dari kitanya sharing sih. Kayak kenapa kita kok gabung di sini gitu. Dan bilang aja kalau memang kalau aku pribadi ngalamin di sini pun juga beda banget gitu loh sama MLM biasanya gitu loh. Gitu sih. Sama sih sama banget sama Kak Betty. Gitu Kak. Oke, kalau gitu udah sih, udah ini. Oke deh, kalau gitu kita tutup aja ya. Terima kasih Berti, terima kasih untuk Lia juga. Thank you Waktu kesempatannya. malam ini nemenin kita sharing-sharing tips dan trik semuanya, dan cerita juga ya kan. Nah, dan juga thank you buat teman-teman semuanya yang udah sempetin waktu hadir di Zoom meeting kali ini. Dari sini kita tahu ya, dari tadi saya udah bilang ada banyak banget yang kita bisa pelajarin, entah itu dari Berti atau dari Lia, sama-sama beda background. Nah, tapi dipertemukan kedua insan ini dipertemukan di AFC ya kan. Jadi dan akhirnya mereka juga tadi udah sharing juga mungkin background-nya apa sih, kenapa sih masing-masing saling join apa segala macam gitu. Mungkin juga bisa membukakan mata dan hati teman-teman juga, mungkin bisa buat ide juga teman-teman buat kalau yang mau ajak teman-teman yang lain untuk join gabung di AFC. Oke, kalau gitu sekian. Thank you lagi sekali lagi buat Berti Amalia. Thank you juga buat teman-teman. Selamat malam semuanya. Thank you teman-teman. Bye. Thank you Kak Angga. Thank you.